Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata pelajaran instalasi penerangan listrik 12. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran dari kompetensi dasar 33, yaitu mengevaluasi instalasi penerangan 3 fasa bangunan gedung dan kompetensi dasar 43, yaitu memeriksa instalasi penerangan 3 fasa bangunan gedung. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi pembelajaran kali ini adalah instalasi penerangan 3 fasa. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan instalasi penerangan 3 fasa. Yang pertama yaitu acuan. Supaya terselenggaranya segala bentuk instalasi yang baik dari berbagai seluk-beluk yang menyangkut keamanan instalasi, penempatan instalasi, dan juga perlengkapan, serta bahaya-bahaya yang mungkin terjadi, maka sangat penting suatu acuan untuk mendapat apa yang diinginkan. Dalam hal ini acuan tersebut antara lain gambar-gambar simbol instalasi listrik, cara penyambungan penghantar ke dalam suatu komponen instalasi listrik, pengenalan kode, tanda uji, warna, dan segala bentuk penandaan suatu komponen listrik, lalu mengerti fungsi masing-masing komponen alat ukur yang digunakan, dan mengerti mengenai perbedaan perhitungan dengan pengukuran. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan standarisasi instalasi listrik yang berfungsi untuk keseragaman dalam bentuk atau ukuran, menggambar, cara kerja, dan juga mutu bahan. Bahkan dalam peraturan instalasi listrik yang baik dan benar mengenai peralatan, kesalahan manusia dan gedung diaplikasikan pada tempat yang sebenarnya. Di sana juga dituntut bahwa instalasi penerangan harus memenuhi prinsip-prinsip dasar, yaitu keandalan, ketertiban, ketersediaan, keindahan, keamanan, dan ekonomis. Lalu kita masuk ke syarat-syarat instalasi listrik. Mungkin sebelumnya di kelas 2 kalian sudah pernah mempelajari tentang beberapa syarat-syarat instalasi listrik. Di sini akan saya ulangi lagi. Yang pertama ada syarat ekonomis. Instalasi listrik harus dibuat sedemikian rupa sehingga harga keseluruhan dari instalasi, ongkos pemasangan, dan ongkos pemeliharaannya dapat semurah mungkin. Itu untuk syarat ekonomis. Lalu ada syarat keamanan. Instalasi listrik harus dibuat sedemikian rupa sehingga kemungkinan timbulnya kecelakaan akan sangat kecil. Aman dalam hal ini berarti tidak membahayakan jiwa manusia dan terjaminnya peralatan dan benda-benda di sekitarnya dari kerusakan akibat adanya gangguan seperti hubung pendek, beban lebih, tegangan lebih, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada syarat keandalan. Kelangsungan pemberian atau pengaliran arus listrik kepada konsumen harus terjamin secara baik. Kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu ketentuan rancangan instalasi listrik. Rancangan instalasi listrik ialah berkas gambar rancangan dan uraian teknik yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan pemasangan suatu instalasi listrik. Nah, singkat katanya itu adalah gambar instalasi listrik. Kalau bahasa awamnya ya, bahasa-bahasa yang mungkin kita sering pakai di kelas atau di mana gitu. Nah, rancangan instalasi listrik harus dibuat dengan jelas, mudah dibaca, dan dipahami oleh para teknisi listrik. Oleh karena itu, harus mengikuti ketentuan dan standar yang berlaku. Beberapa jenis rancangan instalasi listrik yaitu antara lain, yang pertama ada gambar situasi. Gambar situasi yaitu gambar yang menunjukkan dengan jelas letak gedung atau bangunan tempat instalasi listrik tersebut akan dipasang dan rancangan penyambungannya dengan sumber tenaga listrik. Lalu ada gambar instalasi. Nah,
Gambar instalasi adalah gambar rancangan tata letak yang menunjukkan dengan jelas letak perlengkapan listrik beserta sarana kendalinya atau pelayanannya seperti titik lampu, kotak kontak, saklar, motor listrik, PHB, dan lain-lain. Dan gambar instalasi listrik bisa juga diartikan rancangan hubungan perlengkapan instalasi listrik dengan gawai pengendalinya, seperti hubungan lampu dengan saklarnya, motor dengan pengasutannya, dan dengan gawai pengatur kecepatannya yang merupakan bagian dari sirkuit akhir atau cabang sirkuit akhir. Lalu bisa juga disebut gambar hubungan antara bagian sirkuit akhir tersebut dalam butir 2. Ini maksudnya dalam butir 2 puil ya. PHB yang bersangkutan serta pemberian tanda dan keterangan yang jelas mengenai hubungan tersebut. Lalu istilah lain dari atau pengertian lain dari gambar instalasi adalah tanda ataupun keterangan yang jelas mengenai setiap perlengkapan listrik yang akan dipasang. Lalu ada diagram garis tunggal. Diagram garis tunggal adalah diagram segaris yang menunjukkan hubungan-hubungan antara titik-titik instalasi listrik. Lalu ada gambar rinci yang terdiri dari perkiraan ukuran fisik PHB, cara pemasangan perlengkapan listrik, cara pemasangan kabel, cara kerja instalasi kendali, catatan gambar rinci, dan sebagainya. Lalu ada perhitungan teknis. Yang dimaksud dengan perhitungan teknis ini adalah susut tegangan, perbaikan faktor daya, arus hubung pendek dan daya hubung pendek. Lalu dan tingkat penerangan. Lalu ada tabel bahan instalasi listrik. Tabel bahan instalasi listrik biasanya memuat jumlah dan jenis kabel, penghantar ataupun perlengkapan. Lalu bisa juga memuat jumlah dan jenis perlengkapan bantu, ataupun jumlah dan jenis PHB, ataupun jumlah dan jenis luminaire lampu. Kita masuk ke ketentuan warna kabel. Untuk ketentuan umum, peraturan warna selubung penghantar dan warna isolasi inti penghantar yang tercantum dalam pasal ini, maksudnya puil ya, berlaku untuk semua instalasi tetap atau sementara dan termasuk instalasi dalam perlengkapan listrik. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan kesatuan pengertian mengenai penggunaan sesuatu warna atau warna loreng yang digunakan untuk mengenal penghantar guna keseragaman dan mempertinggi keamanan. Maksudnya, dengan mengikuti warna-warna yang udah ditentukan oleh puil, diharapkan nanti adanya keseragaman. Sehingga apabila memang terjadi suatu kerusakan pada suatu bangunan, nah, jika teknisi sebelumnya yang memang memasang instalasi listrik tersebut tidak bisa menangani kerusakan tersebut, teknisi lain yang dipanggil bisa menangani kerusakan tersebut karena sudah ada keseragaman kan, keseragaman aturan, sehingga lebih gampang membaca situasi kerusakannya begitu. Penggunaan warna loreng hijau kuning. Warna loreng hijau kuning hanya boleh digunakan untuk menandai penghantar pembumian, penghantar pengaman, dan penghantar yang menghubungkan ikatan penyama potensial ke bumi. Lalu ada penggunaan warna biru, biasanya untuk menandai netral. Lalu di sini ada penggunaan warna untuk pengawatan dengan kabel berinti tunggal. Untuk ini biasanya dikhususkan dengan warna hitam ya. Nah, untuk pengenal inti rel biasanya digunakan warna, lambang ataupun huruf seperti VVC atau VE. Oke, sedangkan warna untuk kabel berselubung inti tunggal boleh digunakan warna yang netral, hitam juga bisa.
Oke, sekian dulu untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.